Bernama lengkap Pierre André Tendean, ia lahir sebagai pria berdarah blasteran Minahasa, Prancis pada 21 Februari 1939 di Batavia. Ayahnya seorang dokter bernama Dr. Elie Tendean, ibunya wanita Belanda berdarah Prancis bernama Maria Elizabeth Cornet. Lahir sebagai anak laki-laki, satu-satunya dari 3 bersaudara, menjadikan Pierre sebagai anak emas yang amat disayang. Pierre kecil menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat S.R. Botton, Magelang tahun 1945. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama dan atas di Semarang, tempat ayahnya bertugas di RSJ Pusat Semarang tahun 1950. Selanjutnya, Pierre ingin melanjutkan kuliahnya di Akademi Militer, akan tetapi ditentang oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Pierre menginginkan anaknya itu belajar ilmu kedokteran UI atau ilmu insinyur ITB. Namun, tekad kuat menjadi seorang tentara yang Pierre bina sejak kecil, membuatnya nekat untuk tetap mendaftar di Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKD, Bandung pada tahun 1958. Tekadnya itu juga didukung secara penuh oleh Mitzi, sang kakak. Dan untuk menyenangkan hati orang tuanya, Pierre tetap mendaftar di kedokteran UI. Namun setelahnya ayah dan ibu Pierre terpaksa merelakan anaknya masuk militer setelah Pierre dinyatakan tidak lulus di kedokteran UI. Di ATK, Pierre terkenal akan prestasinya, di mana akhirnya prestasi itu membawa Pierre lulus dengan pangkat Letnan II dan langsung diangkat menjadi Komandan Pleto Batalion Zeni Tempur II Kodam II Bukit Barisan, Medan. Lalu setahun setelahnya, pertengahan 1963, Pierre kembali melanjutkan belajar di Bogor pada bidang intelijen. Kemudian setelah tamat dari sana, ia langsung ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat di PIAD, menjadi mata-mata sehubungan dengan konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Pierre juga terkenal aktif di bidang olahraga yang berada di akademi militernya itu. Karena prestasinya, Pierre Tendean pernah diperebutkan oleh 3 jenderal sekaligus untuk dijadikan ajudan mereka, yaitu oleh Jenderal E.H. Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Kadarsan, di mana akhirnya pada 15 April 1965, Pierre Tendean diangkat menjadi ajudan Jenderal Besar TNI, Jenderal E.H. Nasution. Selama menjadi ajudan Jenderal Besar tersebut, Pierre juga terkenal dekat dengan anak-anak atasannya itu, yaitu Hendrianti Sahara Nasution dan Ade Irma Suryani. Pierre sebutan anak-anak AHA. Nasution pada Pierre kerap membelikan mereka coklat, terutama untuk Ade Irma yang waktu itu masih berusia 5 tahun. Kedekatan Pierre dengan Ade Irma juga ditunjukkan dengan diajaknya putri kecil Nasution tersebut ke pernikahan adik Pierre, Roswidiati, di Magelang pada Juli 1965. Bahkan keduanya sempat berfoto berdua yang kini dipajang di Museum Ehya Nasution. Dini hari pada 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa datang dan mengepung kediaman Nasution, istri jenderal besar yang tiba-tiba terbangun karena suara gaduh, lantas membuka pintu dan kaget melihat pasukan bersenjata di rumahnya. Bergegas ia menutup pintu dan membangunkan sang suami dan putri sulungnya. Namun tembakan beruntun yang dilepaskan pasukan Cakrabirawa menembus punggung Ade Irma dan membuat bocah 5 tahun itu kehilangan nyawanya. Di kamar lain, Hendrianti yang juga terbangun karena suara gaduh tak mengira jika ada pasukan bersenjata di rumahnya. Ia malah berpikir jika itu adalah suara mesin AC yang rusak, sehingga saat itu pun berniat untuk membangunkan Pierre Tendean. Setelah mendengar pengaduan Hendrianti, Pierre bergegas ke depan pintu dan langsung dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Saat itu juga pasukan tersebut menangkap Pierre, sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil kabur setelah memanjat pagar tembok yang tinggi di rumahnya. Lahir sebagai pria blasteran dan tampan, membuat Pierre digilai para wanita. Namun sikap Pierre yang memang tak terlalu tertarik dengan kisah asmara, tak menanggapi banyak akan rayuan beberapa gadis yang menaksirnya. Melihat hal itu, teman sejawat Pierre, Satrio Wibowo dan Setiono Hadi,
mencomblangkan Pierre dengan gadis keturunan Jawa yang tinggal di Medan, yaitu Nurindah Rukmini Camin. Rupanya hati Pierre langsung luluh melihat pribadi Rukmini yang tak hanya ayu, tapi juga lembut dan sederhana. Akhirnya, Pierre pun memutuskan untuk menjajak secara serius hubungannya dengan Rukmini. Asrama Pierre yang di Seis Kambing rupanya dekat dengan rumah Rukmini di jalan. Skip 4B membuat tendian kerap bertandang ke rumah kekasih hatinya itu. Hingga pertengahan 1963, Pierre selesai bertugas di Medan dan belajar bidang intelijen di Bogor. Saat itu pula Pierre dan Mimin, panggilan sayang Pierre pada Rukmini, menjalani kasih jarak jauh. Sebagai jembatannya mereka bertukar cerita lewat surat dan telegram. Sesekali di masa cuti tugas, Pierre datang ke Medan untuk menemui tambatan hatinya. 31 Juli 1965, Pierre kembali datang ke Medan, mendampingi Jenderal Ahna Sution dalam tugas peninjauan di Medan. Hal ini langsung dimanfaatkan Pierre untuk menyambangi Rukmini di kediamannya. Saat itu pula, Pierre dan keluarga Rukmini menyusun rencana pernikahan mereka, yang ditetapkan akan diselenggarakan pada Desember 1965. Namun bahwa harapan hanyalah harapan. Pernikahan itu tak pernah terlaksana karena pada 1 Oktober 1965, Pierre tewas dalam tragedi Nahas G30S. Tragedi ini menggugurkan mimpi dua sejoli itu, berikut menjejakkan luka mendalam di hati Rukmini. 4 Oktober 1965, ketujuh jasad jenderal yang dikuburkan di Sumur Lubang Buaya diangkat seluruhnya. Kemudian diangkut ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk dibersihkan, lalu disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. 5 Oktober 1965, keluarga Pierre Tendian pun dijemput di Semarang untuk menyaksikan prosesi pemakaman putra semata wayang keluarga itu di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Tentu dapat kita bayangkan bagaimana haru birunya prosesi pemakaman itu. Bahkan semenjak kematiannya, Ibu Pierre selalu dirundung duka yang menyebabkan kondisi kesehatannya menurun. Pierre bersama 7 jenderal lainnya dianugerahi penghargaan sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965. Secara anumerta, pangkat Pierre pun dipromosikan sebagai kapten atas jasa dan pengabdiannya selama ini pada negara.